Tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis algoritma. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi 2 yang berjudul tentang time complexity of an algorithm atau kompleksitas waktu pada sebuah algoritma. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke definisi time complexity atau kompleksitas waktu. Time complexity atau kompleksitas waktu dari sebuah algoritma adalah ukuran seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan ukuran inputnya. Ini membantu kita untuk memperkirakan efisiensi sebuah algoritma ketika skalanya diperbesar. Jadi, mengapa kita perlu menganalisis algoritma? Nah, yang pertama yaitu algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan sistematis atau terstruktur. Yang kedua yaitu algoritma harus berjalan, bukan hanya berjalan tapi juga harus benar, sesuai dengan tujuan atau problem yang diselesaikan. Kemudian juga algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma dapat diukur dari waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma dan ruang memori yang dibutuhkan oleh algoritma yang digunakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis algoritma berdasarkan karakteristik waktu komputasi. Nah, di sini yang pertama yaitu constant time. Constant time, waktu komputasi tetap sama, tidak peduli seberapa besar ukuran input. Contohnya, mengakses elemen dalam array dalam indeks yang tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu logarithmic time. Ini adalah waktu komputasi meningkat secara logaritmik seiring dengan bertambahnya ukuran input. Contohnya seperti binary search dalam array yang terurut. Selanjutnya yaitu adalah linear logarithmic atau linearithmic time. Ini adalah waktu komputasi meningkat dengan ukuran input dikalikan dengan logaritma dari ukuran input. Contohnya seperti merge sort atau heap sort. Nah, selanjutnya yaitu adalah quadrat time atau quadratic time. Ini adalah waktu komputasi meningkat secara kuadrat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Contohnya seperti bubble sort, insertion sort, atau selection sort. Kemudian selanjutnya yaitu adalah exponential time. Ini adalah waktu komputasi meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya ukuran input. Contohnya seperti algoritma brute force untuk memecahkan masalah subnet sum. Ini adalah masalah traveling salesman dengan pendekatan brute force. Selanjutnya yaitu adalah factorial time. Ini adalah waktu komputasi meningkat dengan sangat cepat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Contohnya seperti algoritma brute force untuk masalah permutasi, misalnya traveling salesman problem. Kemudian yang terakhir yaitu adalah polynomial time complexity. Selanjutnya kita masuk ke contoh constant time complexity, di mana kita memulai dengan start, kemudian kita menginisialisasi array. Setelah menginisialisasi, kita mengakses elemen pertama dari array. Selanjutnya kita menetapkan nilai variabelnya. Lanjut ke contoh logarithmic time complexity, di mana kita memulai kemudian terima array yang sudah diurutkan. Kemudian elemen yang ingin dicari adalah x dan indeks awal yaitu start dan indeks akhir adalah n dari array. Nah, jika start lebih besar dari n, kembalikan -1 dalam kurung elemen tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya yaitu hitung indeks di tengah. Middle sama dengan dalam kurung start ditambah n dibagi 2. Selanjutnya yaitu jika array middle sama dengan x, kembalikan middle elemen ditemukan di indeks middle. Tapi selanjutnya yaitu jika x lebih kecil dari array middle, panggil binary search array x start middle dikurang 1. Tapi jika x lebih besar dari array middle, panggil binary search array x middle ditambah 1 dan n. Selesai. Kemudian kita masuk ke contoh linear time complexity, di mana kita memulai. Setelah kita memulai, kita terima array, yaitu kita menginisialisasinya dengan ar. Kemudian elemen yang ingin dicari yaitu x dan panjang array yaitu n. Untuk setiap elemen i dari 0 hingga n dikurang 1,
Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jika array I sama dengan X, kembalikan I atau elemen ditemukan di indeks I. Tapi jika elemen tidak ditemukan, kembalikan -1. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini yaitu time complexity adalah alat yang sangat berguna dalam ilmu komputer untuk mengevaluasi dan membandingkan efisiensi algoritma berdasarkan seberapa cepat mereka menyelesaikan tugas dengan input yang berbeda ukuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.